Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Khulasah Nurul Yakin. Pelajaran kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Pelajaran yang kedua itu nasabnya Nabi dan wafat bapaknya Nabi. 1. Waliduhu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Bermula walidnya Nabi, bermula bapaknya Nabi itu Abdullah. Siapa itu Abdullah? Ibnu Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Ibni Hashim, anaknya Hashim. Siapa Hashim? Ibni Abdi Manaf, anak Abdi Manaf. Siapa Abdi Manaf? Ibni Qusay, anak Qusay. Siapa Qusay? Ibni Kilab. I'rab dulu. Walidu mubtada, hukum mubtada marfu tanda rafa' dhammah, mudhaf waliduhu tim dhamir, pada mahal jar mudhaf ilaih dengan walidu. Abdu, Abdullah, abdu khabar, hukum khabar marfu tanda rafa' dhammah, mudhaf abdu Allahi mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Ibnu kita badal kepada Abdullah. Siapa itu Abdullah? Ibnu badal kepada abdu, hukum badal ikut mubdal min, badal kepada marfu tanda rafa' dhammah. Mudhaf ibnu abdi mudhaf ilaih, mudhaf abdil muttalibi mudhaf ilaih. Ibni kita badal kepada Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Ibni Hashim. Ibni badal kepada abdi, hukum badal ikut mubdal min, badal kepada majrur tanda jar kasrah, mudhaf ibni Hashimin mudhaf ilaih. Ibni Abdi Manafin kita badal kepada Ibni Hashim. Ibni Qusay badal kepada Ibni Abdi Manaf. Nah, begitu. Jadi kata walid itu berarti bapak kandung. Walid. Kalau istilah abu itu bisa bapak, bisa guru, orang yang mendidik kita sebut abu. Seperti abu rohani, abadi, abi kalau di kampung. Jadi guru dipanggil dengan abu. Kalau walid itu bapak kandung. Bapaknya Nabi Abdullah. Jadi mestinya ini setiap nama yang tersebut di sini kita harus paham minimal sedikit tentang sejarah kehidupannya. Abdullah siapa, Abdul Muttalib bagaimana, Abdul Hashim, Ibni Hashim dan seterusnya. Jadi di sini nasab Nabi cuma disebut sampai kakek yang kelima. Ya, dalam kitab-kitab yang lain, karena kitab sirah Nabi itu sangat banyak sekali, ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin ada jutaan kali kitab yang membahas tentang kehidupan Nabi dari segala sisinya. Mulai dari sebelum beliau lahir, Nabi lahir, masa kecil, masa remaja, dewasa, sudah menjadi Nabi, berdakwah, bagaimana Nabi berperang, bagaimana Nabi berdakwah. Kemudian kitab yang lain lagi membahas sampai bagaimana cara makan Nabi, cara Nabi berpakaian, dan seterusnya, banyak banget. Yang paling terkenal semacam Sirah Ibnu Hisham, itu kitab tertua. Ada sebelumnya Sirah Ibnu Ishaq, kitab tarikh tertua sekitar tahun 85 Hijriah. Ada juga yang sering kita dengar Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa, karangan Qadhi Iyad. Ada juga Al-Fusul fi Ikhtisari Siratir Rusul Ibnu Katsir. Ar-Rahiqul Makhtum, karangan Al-Mubarakfuri, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ada juga Zadul Ma'ad fi Huda Khairil Ibad Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada kitab baru Muhammad Ka'annaka Tarah, tulisan Syekh Aid Karni, pengarang kitab La Tahzan. Ada juga Fiqhus Sirah, karangan Syekh Said Ramadan Buti, ulama Suriah. Ada Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin Muhammad Khadribik. Ini ringkasan dari kitab Khulasah ini nih. Khulasah ini ringkasan dari Nurul Yakin. Jadi sangat banyak. Versinya berbeda-beda dalam kitab-kitab yang lain. Nasab Nabi disebutkan panjang sampai adenan. Karena ini kitab Khulasah pendek, maka ya diringkas sesuai untuk madrasah ibtidaiyah. Kalau dalam kitab yang lain mungkin semua juga udah pada hafal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah
bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nazar, bin Ma'ad, bin Adnan. Jadi rata-rata kitab sirah menyebut sampai Adnan. Karena nasab Nabi yang disepakati rata-rata sampai Adnan. Adapun dari Adnan sampai kepada Nabi Ismail itu diperselisihkan, nggak ada yang disepakati. Namun secara umum nasab Nabi sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, bahkan sampai kepada Nabi Adam. Cuma nggak ada kesepakatannya. Ini kalau kita lihat ini Ibnu Abdul Muthalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay, Kilab itu semuanya sadah Quraisy, semuanya pemimpin-pemimpin Quraisy di masanya. Jadi Nabi itu keturunan dari keluarga terhormat, anak para pemimpin. Begitu juga di sisi ibu beliau ini. Wa ummuhu Aminatu bintu Wahabin, dan bermula ibunya Nabi itu Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab ibni Abdi Manafin ibni Zuhratib ibni Kilabin. Jadi ibu Nabi bernama Aminah, Aminah anak Wahab, Wahab anak Abdi Manaf. Abdi Manaf ini bukan Abdi Manaf bin Qusay, tapi ini Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Kalau Kilab ini sama dengan Kilab di atas. Begitu juga dengan Aminah ibunda Nabi, beliau merupakan keturunan pemuka-pemuka Quraisy. Wahab ini pemimpin kabilah di masanya. Wa ummuhu mubtada, Aminatu khobar, khabar marfu tanda rafa dhammah. Jadi nggak ada tanwin di Aminatu karena Aminatu isim ghairu munsharif. Alasannya alamiah, nama orang, dan ta'nis. Ta'nis dengan ta dan juga ta'nis maknawi, yaitu nama perempuan. Bintu kita badal kepada Aminah. Siapa itu Aminah? Bintu Wahab. Bintu badal kepada Aminah, hukum badal ikut mubdal men, badal kepada marfu tanda rafa dhammah, mudhaf bintu Wahabin mudhaf ilaih. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamisi wa huwa Kilabun. Maka bertemulah oleh ibunya Nabi ma'a walidihi bersama bapaknya Nabi fi jaddihil khamisi pada kakeknya Nabi yang kelima, wa huwa dan bermula darinya kakeknya Nabi yang kelima itu Kilab. Nah, jadi Kilab lah bertemu. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi, dan sungguh telah diwafatkan akan bapaknya Nabi, wa huwa padahal bermula dianya Nabi itu fi batni ummihi dalam kandungan ibu. Jadi ketika bapak Nabi meninggal, Nabi masih dalam kandungan, belum lahir. Wa umruhu samaniya asyarata sanatan, dan bermula umurnya Nabi ketika bapak beliau, wa umruhu dan bermula umurnya bapak Nabi itu samaniya asyarata sanatan 18 tahun. Dalam kitab yang lain diceritakan kalau bapak Nabi ketika beliau meninggal itu umur beliau 24 atau 25 tahun, bukan 18 tahun. Karena perkiraan lahir bapak Nabi Abdullah pada tahun 545 Hijriah. Beliau diperkirakan wafat tahun 570. Jadi umur perkiraan 25 tahun. Ketika itu, ini peristiwanya sesudah ada kisah di sini, ada kisah. Abdullah ini merupakan anak bungsu dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya banyak anak, juga punya banyak istri. Abdul Muthalib, sebagaimana mungkin sudah pada tahu semuanya, punya banyak anak. Ada juga anak Abdul Muthalib namanya Safiyah binti Abdul Muthalib, perempuan. Abbas paman Nabi kan yang masuk Islam. Abu Lahab musuh Nabi. Itu anak Abdul Muthalib. Abu Lahab, Al Haris, Zubair, Hamzah masuk Islam. Abu Talib, Abu Lahab, Atikah perempuan, Barrah, Umaymah, Bayda, Arwa, Muqawim, Ghidak, Qusam. Nanti kita bikin video khusus mengkaji tentang semua kisah-kisah mereka. Nah, jadi Abdullah ini ketika sesudah menikahi Aminah, berangkat ke negeri Syam atau Suriah sekarang, membawa perdagangan suku Quraisy, berangkat satu kafilah. Sepulangnya dari Suriah, beliau mampir di di Madinah atau Yasrib. Dulu namanya Yasrib. Sesudah Nabi hijrah ke Madinah, ke Yasrib, baru namanya diganti menjadi Madinatul Munawwarah.
Nah, beliau mampir di Yasrib. Di Yasrib itu tempat saudara-saudara dari pihak ibunya Abdullah. Nah, yaitu Abdul Muthalib punya istri Fatimah binti Amr al-Khudai. Jadi itu orang Madinah. Hingga Abdullah bapak Nabi mampir di Madinah. Kemudian mau melanjutkan perjalanan, tapi Abdullah sakit. Sehingga kafilah yang berbarengan pergi dengan beliau pulang duluan ke Mekah. Sampai ke Mekah, Abdul Muthalib menerima kabar bahwa Abdullah sakit. Kemudian Abdul Muthalib mengutus anaknya yang pertama yaitu Haris untuk menjemput Abdullah. Sampai ke sono ternyata Abdullah sudah meninggal dunia. Ketika itu umur Abdullah dalam kitab lain diperkirakan 25 tahun. Tapi dalam kitab ini 18 tahun. Tapi di sini karena nggak ada dalilnya, itu perlu kita kaji terus yang mana yang paling kuat. Wadufina bil Madinah, dan dikuburkan akan dianya bapak Nabi di Madinah. Nah, maksudnya di kota Yasrib, kubur bapak Nabi. Walam yatruk lahu syai'an minal mal, dan tidak meninggalkan dianya bapak Nabi lahu baginya Nabi syai'an akan sesuatu minal mali dari harta. Ini juga berbeda yang tertulis dalam kitab-kitab sejarah yang lain. Kitab sejarah yang lain, bahkan pendapat yang paling masyhur yang sering kita dengarkan dari penceramah-penceramah, ketika bapak Nabi Abdullah meninggal, beliau meninggalkan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian nanti menjaga Nabi. Kemudian juga meninggalkan 5 ekor unta, sekawanan kambing, dan beberapa harta yang lain. Tapi di sini Syekh Umar Abdul Jabbar menguatkan pandangan bahwa bapak Nabi tidak meninggalkan apa-apa. Karena itu kita perlu membaca banyak kitab sejarah juga, sehingga kita bisa mengambil yang paling kuat, yang paling banyak pandangan para ulamanya. Begitu. Jadi kisah di balik Abdullah ini banyak kisah. Ada kisah tentang beliau mau disembelih sehingga ditukar dengan 100 ekor unta. Itu panjang banget ceritanya. Nah, jadi banyak peristiwa tentang sumur Zam-Zam, di mana ketika itu sumur Zam-Zam sudah hilang berabad-abad, kemudian ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib. Nah, jadi panjang, saya nggak cerita itu. Mungkin bisa membaca sendiri, mencari sendiri. Kitab-kitab yang saya sebutkan tadi semuanya ada di internet, bisa di-download secara gratis. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Mana sabuhu min jihati abihi? Bermula apa itu nasabnya Nabi dari pihak bapaknya? Mana sabuhu, bermula apa itu nasabnya Nabi min jihati abihi, dari pihak bapaknya Nabi? Mana sabuhu min jihati ummihi, bermula apa itu nasabnya Nabi dari pihak ibunya Nabi? Fi ayyi jaddin tajtami'u ummuhu ma'a abihi? Fi ayyi jaddin, pada kakek yang mana bertemulah oleh ibunya Nabi ma'a abihi, bersama bapaknya Nabi? Mata tufiya waliduhu, kapan diwafatkan akan bapaknya Nabi? Aina dufina, di mana dikuburkan akan dianya bapak? Al-khulasah, kesimpulan. Ini untuk dihafal kesimpulannya. Abuhu Abdullah bin Abdul Muttalib, bermula bapaknya Nabi. Ini di sini digunakan kata abu, tadi di atas waliduhu. Jadi berarti bisa disamakan. Tapi dalam penggunaan yang lain, abu biasanya nggak mesti bapak kandung. Kalau walid baru bapak kandung. Kalau abu bisa untuk bapak kandung, bisa juga bukan. Abuhu Abdullah, bermula bapaknya Nabi itu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib. Wa ummuhu, dan bermula ibunya Nabi itu Aminah binti Wahab, Aminah anak perempuan dari Wahab. Yaltaqi nasabuhuma, bertemulah nasab keduanya ibu dan bapak Nabi fi jaddihil khamisi, pada kakeknya Nabi yang kelima. Mata abuhu wa huwa fi batni ummihi, meninggallah bapak Nabi. Jadi kalau kita bilang matilah bapak Nabi, sebenarnya itu enggak kasar, karena bahasa Arab mati memang mata. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kedengarannya agak kasar. Makanya sering mata diterjemahkan dengan meninggal. Mata abuhu, meninggallah bapaknya Nabi, wahwa, dan bermula dianya Nabi itu fi batni ummihi, dalam perut ibunya Nabi. Ini juga terjadi perbedaan pendapat kalau kita baca kitab yang lain. Ada juga yang menyatakan ketika bapak Nabi meninggal itu Nabi sudah lahir sekitar 2 bulanan. Nah, ada juga malah pendapat yang menyatakan setahun sesudah Nabi lahir baru bapak beliau meninggal. Jadi banyak versi sejarah. Nah, jadi kita ambil yang
pokok-pokoknya saja. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.